Ia datang ke Mekah dengan tubuh gontai dan keletihan. Namun, ada sinar kebahagiaan. Beratnya perjalanan di tengah teriknya gurun Sahara telah membuatnya sangat letih. Namun semua keletihan itu tidak terasa oleh tujuan yang ingin dicapainya. Bahkan, jiwanya semakin bersemangat melihat dekatnya tujuan itu. Ia memasuki kota dengan menyamar. Ia seperti orang yang hendak melakukan peribadatan kepada berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Ia seperti musafir yang tersesat atau singgah sebentar untuk istirahat. Padahal, seandainya orang-orang Mekah mengetahui bahwa kedatangannya itu untuk Muhammad dan mendengar keterangannya, pastilah mereka akan membunuhnya. Ia sadar akan hal itu. Ia juga tidak takut jika dibunuh. Asalkan setelah ia bertemu dengan Muhammad, setelah ia beriman dengan laki-laki itu, dan jika dakwahnya patut diterima. Ia selalu memasang telinga setiap kali ada orang bicara tentang Muhammad. Ia menyimak dengan seksama dan hati-hati. Akhirnya, dari banyak cerita yang ia dengar, ia tahu di mana ia bisa menemui Muhammad SAW. Di suatu pagi, ia pergi ke tempat itu. Ia mendapati Muhammad SAW duduk seorang diri. Ia mendekat dan berkata, "Selamat pagi, wahai kawan sebangsa." Rasul pun menjawab, "Semoga kesejahteraan selalu menyertaimu, wahai sahabat." Lalu ia berkata, "Senandungkan kepadaku syair ciptaanmu." Rasul pun menjawab, "Aku tidak punya syair yang bisa kusenandungkan. Ini adalah Al-Quranul Karim." "Kalau begitu, bacakanlah," katanya. Maka Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, dan laki-laki itu mendengarkan dengan baik. Belum banyak ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW, laki-laki itu mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Rasulullah pun bertanya, "Engkau dari mana, wahai saudara sebangsa?" "Dari suku Ghifar," kata laki-laki itu. Rasulullah tersenyum senang dan takjub. Abu Dzar pun tersenyum. Ia tahu mengapa Rasul takjub ketika mendengar bahwa orang yang masuk Islam yang berada di hadapannya ini adalah dari suku Ghifar. Jadi, suku Ghifar adalah perampok yang sangat kejam. Bahkan, sudah menjadi simbol perampokan. Rombongan pedagang yang kemalaman di wilayah Ghifar akan berakhir mengenaskan. Sekarang, saat Islam baru saja lahir dan bergerak dengan sembunyi-sembunyi, ada orang Ghifar yang sengaja datang untuk masuk Islam. Laki-laki itu bernama Abu Dzar. Ia menceritakan sendiri kisah itu. Maka pandangan Rasulullah pun turun naik. "Sangat takjub karena aku dari suku Ghifar," kata Abu Dzar. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki." Betul. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Abu Dzar termasuk orang yang dikehendaki Allah memperoleh petunjuk. Orang yang dipilihnya untuk mendapat kebaikan. Saat itu juga Abu Dzar masuk Islam. Ia terhitung sebagai orang kelima atau keenam yang masuk Islam. Jadi, ia telah masuk Islam di hari-hari pertama. Bahkan, bisa dikatakan di menit-menit pertama. Saat ia masuk Islam, dakwah yang dilakukan Rasulullah masih sembunyi-sembunyi, baik kepada Abu Dzar maupun kepada 5 orang lain yang telah masuk Islam. Dan bagi Abu Dzar, tidak ada yang dapat dilakukannya kecuali merahasiakan keimanan itu di dalam dada, lalu meninggalkan kota Mekah secara diam-diam dan kembali kepada kaumnya. Tetapi Abu Dzar, yang nama aslinya Jundub bin Junadah, adalah orang yang berkarakter pemberani dan revolusioner. Ia telah diciptakan untuk menentang segala bentuk kebatilan. Dan sekarang, kebatilan itu berada tepat di depan matanya. Ia melihat patung-patung pahatan. Para pemujanya lebih dulu ada dibandingkan patung-patung itu. Patung-patung bisu itu disembah dan diagung-agungkan. Memang,
ia melihat Rasulullah memilih berdakwah secara sembunyi-sembunyi pada hari-hari tersebut. Akan tetapi, menurutnya harus ada yang meneriakkan dakwah ini. Dan itu akan ia lakukan sebelum pergi meninggalkan kota Mekah. Saat baru saja mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kukerjakan?" Rasul pun menjawab, "Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintah dariku." Abu Dzar berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan pulang ke kampungku sebelum meneriakkan Islam di Ka'bah." Bukankah sudah saya jelaskan kepada Anda bahwa Abu Dzar adalah pemberani dan revolusioner? Apakah setelah menemukan dunia baru, Rasulullah dan risalah Islam yang dibawanya, ia bisa pulang dengan diam-diam? Sungguh, sangat berat baginya. Lihatlah, ia masuk Masjidil Haram, lalu berseru sekencang-kencangnya, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Menurut saya, inilah kali pertama Islam disuarakan dengan terang-terangan, menentang kesombongan orang-orang Quraisy dan memekakkan telinga-telinga mereka. Diteriakkan oleh orang asing yang tidak mempunyai kedudukan, keluarga dan pembela di kota Mekah. Abu Dzar sudah tahu resiko yang akan ia hadapi. Orang-orang kafir Quraisy mengepung dan memukulinya hingga ia pingsan. Peristiwa ini didengar oleh Abbas, paman Nabi. Maka ia bergegas mendatangi tempat itu. Tapi ia tidak bisa menyelamatkan Abu Dzar jika tidak menggunakan siasat. Akhirnya, Abbas berkata kepada orang-orang yang memukuli Abu Dzar, "Wahai kaum Quraisy, kalian adalah para pedagang yang pasti melewati wilayah Ghifar. Dan orang ini termasuk tokoh suku Ghifar. Jika dia menggerakkan kaumnya, kafilah dagang kalian akan celaka." Seketika itu, mereka berhenti memukuli Abu Dzar dan meninggalkannya. Akan tetapi, bukan Abu Dzar jika ia menyerah begitu saja. Apalagi, ia sudah menikmati asyiknya tantangan dalam membela agama Allah. Ia tidak akan meninggalkan Mekah sebelum menikmati keasyikan itu lagi. Esok harinya, ia melihat dua wanita sedang menyembah berhala Usaf dan Nailah. Abu Dzar segera menghampiri keduanya. Lalu di hadapan mereka, berhala-berhala itu dihina sejadi-jadinya. Kedua wanita itu berteriak minta tolong. Orang-orang berdatangan, lalu menghujani Abu Dzar dengan pukulan hingga tak sadarkan diri. Ketika siuman, ia berseru, "Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami karakter murid barunya itu. Beliau tahu bahwa Abu Dzar memiliki keberanian yang menakjubkan untuk melawan kebatilan. Akan tetapi, saatnya belum tiba. Maka Rasulullah mengulangi perintahnya agar ia pulang ke kampungnya. Dan jika nanti ia mendengar tampilnya Islam secara terang-terangan, ia bisa mengambil peran yang semestinya. Abu Dzar kembali kepada keluarga dan kaumnya. Ia menceritakan kepada mereka tentang Nabi yang mengajak manusia menyembah kepada Allah semata dan membimbing mereka supaya berakhlak mulia. Satu persatu mereka pun masuk Islam. Bahkan dakwahnya tidak hanya terbatas pada kaumnya. Ia juga berdakwah di suku Aslam. Ia sebarkan cahaya di tengah-tengah mereka. Waktu terus berjalan. Rasulullah pun sudah hijrah ke Madinah dan menetap di sana bersama kaum muslimin. Suatu hari, satu barisan panjang yang terdiri dari para pengendara dan pejalan kaki menghampiri kota Madinah. Derap langkah rombongan ini mengepulkan debu yang tidak sedikit. Seandainya bukan karena suara takbir mereka yang menggema, pasti mereka disangka pasukan musuh yang bermaksud menyerang kota Madinah. Rombongan besar itu semakin dekat, lalu memasuki kota, menuju ke arah Masjid Nabawi dan kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata rombongan itu adalah kabilah Ghifar dan Aslam. Para lelaki, perempuan, anak-anak dan orang tua, mereka dipimpin oleh Abu Dzar. Mereka semua sudah masuk Islam. Rasulullah semakin takjub dan kagum. Kemarin, beliau begitu takjub ketika di hadapannya berdiri seorang laki-laki dari suku Ghifar,
yang menyatakan keislamannya. Saat itu beliau bersabda, "Sungguh Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki." Dan hari ini seluruh warga Ghifar datang dan sudah memeluk Islam. Sudah beberapa tahun yang lalu mereka masuk Islam melalui dakwah Abu Dzar. Warga Islam juga ikut bersama mereka. Mereka yang selama ini dikenal sebagai komplotan perampok yang ditakuti dan kaki tangan setan, sekarang menjadi pendukung kebenaran. Tidakkah ini bukti bahwa Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki? Rasulullah memandang mereka dengan pandangan penuh haru dan cinta. Beliau memandang ke kabilah Ghifar dan bersabda, Allah memberikan maghfirah kepada kabilah Ghifar. Lalu memandang ke kabilah Aslam dan bersabda, Allah memberikan keselamatan kepada kabilah Aslam. Lalu apa yang diperoleh oleh Abu Dzar, sang mubalik ulung yang berjiwa besar dan bercita-cita mulia itu? Apakah Rasulullah tidak memberikan sambutan istimewa untuknya? Tentu, ia akan mendapatkan balasan tak terhingga dan ucapan selamat yang menyejukkan. Di dadanya akan disematkan bintang tertinggi dan sejarah hidupnya akan selalu dikenang. Generasi demi generasi akan selalu mengingat kata-kata Rasulullah tentang Abu Dzar. Tidak akan ada lagi orang sejujur Abu Dzar. Artinya, Abu Dzar adalah orang yang sangat jujur, dan itulah jalan hidupnya yang telah dibacakan oleh Rasulullah. Ia menjalani hidupnya dengan penuh kejujuran, tidak menipu dirinya atau menipu orang lain, dan tidak mau ditipu orang lain. Kejujuran bukan berarti dia membisu. Baginya, kejujuran yang tidak diekspresikan dalam kata-kata atau tingkah laku bukanlah kejujuran. Kejujuran adalah memperlihatkan kebenaran dan menentang kebatilan. Kejujuran adalah loyalitas kepada kebenaran dan keberanian mengekspresikan kebenaran serta gerakan yang seirama dengan kebenaran. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, Abu Dzar, apa yang akan kamu perbuat jika kamu hidup di bawah pemerintahan para pemimpin yang menguasai harta rampasan perang dan kepentingan untuk mereka sendiri? Abu Dzar menjawab, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, akan kutebas mereka dengan pedangku. Rasulullah bersabda, maukah ku beritahu tindakan yang lebih baik? Bersabarlah hingga kamu berjumpa denganku. Tahukah Anda mengapa Rasulullah mengajukan pertanyaan seperti itu? Para pemimpin dan pemimpin harta, ini adalah permasalahan yang akan dihadapi Abu Dzar. Permasalahan yang terkait dengan masyarakat dan masa depan. Rasulullah sudah mengetahuinya, bahkan beliau menanyakan hal tersebut kepada Abu Dzar, lalu membekalinya dengan nasihat yang berharga, yaitu bersabarlah sampai kau menemuiku. Abu Dzar pasti akan selalu ingat wasiat gurunya ini. Ia tidak akan menggunakan pedangnya untuk menghentikan para pemimpin yang seenaknya memakan harta umat. Namun ia juga tidak akan tinggal diam. Rasulullah melarangnya menggunakan pedang untuk menghentikan para pemimpin itu, tapi beliau tidak melarangnya menggunakan kata-kata. Itu pasti akan dia lakukan. Masa Rasulullah pun berlalu. Tibalah masa Abu Bakar, lalu masa Umar. Masa-masa ini godaan hidup tidak bisa unjuk gigi. Nafsu serakah sama sekali tidak mendapatkan jalan. Tidak ada penyelewengan-penyelewengan yang harus ditentang oleh Abu Dzar. Kecaman-kecaman kerasnya belum diperlukan. Khalifah Umar mengharuskan para pemimpin daerah dan orang-orang kaya untuk tetap hidup sederhana. Jika ada pemimpin daerah, baik di Irak, Syam, San'a, atau di negeri lainnya yang memakan kue yang tidak terjangkau oleh rakyat miskin, maka berita itu akan sampai kepada khalifah. Dan pemimpin daerah tersebut pasti dipanggil menghadap untuk mempertanggungjawabkannya. Abu Dzar merasa lega dan tenang, karena tidak mendapati penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan harta. Sebab Khalifah Umar melakukan pengawasan ketat terhadap para pejabat dan melakukan pemerataan kekayaan. Dengan demikian,
ia bisa lebih banyak menghabiskan waktunya untuk ibadah dan berjihad. Ia juga masih terus meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada meskipun hanya sedikit yang terjadi. Akan tetapi, setelah khalifah terbesar yang sangat adil dan paling mengagumkan wafat, terasa adanya celah yang amat dalam. Seiring dengan perluasan wilayah Islam, ambisi dan keinginan meraih jabatan dan menikmati kekayaan juga bertambah. Abu Dzar melihat bahaya ini. Tidak ada rayuan yang dapat menggodanya, dan tidak ada resiko yang dapat menghalanginya. Dunia dengan daya tarik dan tipu muslihatnya yang mempesona sudah hampir memperdayakan orang-orang yang mengemban risalah untuk mempergunakan dunia sebagai ladang kebajikan. Harta yang dijadikan Allah sebagai pelayan yang harus tunduk kepada manusia sudah hampir berubah menjadi tuan yang mengendalikan manusia. Allah menciptakan kekayaan bumi untuk semua manusia. Mereka mempunyai hak yang sama untuk menikmati kekayaan itu. Tetapi sekarang dimonopoli oleh sekelompok manusia. Jabatan sendiri adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak di pengadilan ilahi. Kini berubah menjadi alat untuk berbuat sewenang-wenang, mengumpulkan kekayaan, dan hidup bermegah-megahan yang pasti membawa kehancuran. Abu Dzar melihat semua ini. Ia langsung menghunuskan pedang dan mengibaskannya di udara. Kemudian ia menghadapi masyarakat dengan pedangnya yang tidak pernah melesat. Akan tetapi saat itu juga ia mendengar getaran hatinya yang menyuarakan kembali pesan Rasulullah. Ia langsung menyarungkan pedangnya. Tidak sepantasnya ia menghunus pedang untuk menghadapi saudarinya sesama muslim. Seorang mukmin tidak membunuh mukmin yang lain kecuali karena salah. Quran Surah An-Nisa ayat 92. Sekarang bukan saatnya membunuh, tetapi mengingatkan mereka. Bukan pedang yang saat ini dibutuhkan, tetapi kata-kata yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang dibutuhkan adalah nasihat kebenaran yang tidak berdampak negatif. Dulu Rasulullah telah menyatakan di hadapan para sahabatnya bahwa di bawah langit ini takkan pernah lagi muncul orang yang lebih benar ucapannya daripada Abu Dzar. Orang yang memiliki keistimewaan seperti ini tidak memerlukan lagi pedang sebagai senjata. Satu kata yang diucapkannya akan lebih mengena daripada ribuan pedang. Maka dengan kejujuran dan keberaniannya, ia menemui para pemimpin, orang-orang kaya, dan mereka yang terlena dengan dunia. Ia akan menjelaskan kepada mereka bahwa perilaku mereka itu membahayakan Islam. Islam datang untuk membimbing manusia, bukan untuk mengambil pajak dari mereka. Islam mengajarkan kenabian, bukan kerajaan. Islam datang dengan kasih sayang, bukan dengan ancaman dan siksa. Islam mengajarkan sikap tawadu, bukan sewenang-wenang. Islam mengajarkan persamaan, bukan pengkastaan. Kesahajaan, bukan keserakahan. Kesederhanaan, bukan keborosan. Kedamaian dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup, bukan terperdaya mati-matian dalam mengejar hidup. Abu Dzar akan menemui mereka semua, hingga Allah memberikan keputusan di antara mereka dengan benar. Karena Allah lah sebaik-baik pemberi putusan. Seandainya pelopor pola hidup sederhana ini ingin membuat satu bendera untuk dirinya dan dakwahnya, maka lambang yang akan terpampang pada bendera itu adalah sebuah setrika yang merah menyala. Semboyan dan nyanyian yang selalu diulang-ulang oleh Abu Dzar, juga oleh para pengikutnya, seperti sebuah lagu perjuangan. Yaitu, beritakanlah kepada para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka. Pada hari kiamat kelak, kening dan pinggang mereka akan disetrika. Setiap ia mendaki bukit, menuruni lembah, memasuki kota, dan setiap ia berhadapan dengan seorang pejabat, ia selalu menyampaikan kalimat itu. Kalimat ini benar-benar telah menjadi semboyan seluruh hidupnya. Tak kala melihat kekayaan ditimbun dan dimonopoli, tak kala ada penguasa yang zalim dan sewenang-wenang, dan tak kala cinta dunia telah merajalela dan hampir saja melumat hasil yang telah dicapai di tahun-tahun kerasulan, berupa kemuliaan, kesalehan, kesungguhan, dan keikhlasan. Abu Dzar memulai dakwahnya di wilayah yang paling sewenang-wenang dan paling kaya. Di sana, di wilayah Syam, wilayah terluas dan tersubur, kekayaan mengalir tanpa batas.
Semua kebutuhan duniawi terpenuhi, terutama bagi mereka yang punya jabatan. Syam dipenuhi ladang-ladang subur, bangunan-bangunan megah dan kekayaan melimpah yang dapat menggelincirkan para pelopor dakwah. Sebelum bahaya ini menimpa, Abu Zar harus mencegahnya. Ia sing-singkan lengan baju, lalu bersegera berangkat ke Syam. Baru saja ia datang di Syam, masyarakat sudah menyambutnya dengan antusias dan penuh kerendian. Mereka mendampinginya kemana saja ia pergi. Ceritakan kepada kami, wahai Abu Zar, wahai sahabat Rasulullah. Abu Zar memandangi orang-orang yang sedang berkerumun di sekitarnya dengan seksama. Ternyata mereka adalah orang-orang miskin. Sementara di dekat situ terdapat bangunan-bangunan megah dan ladang-ladang subur terhampar luas. Ia berkata dengan suara lantang, "Aku heran terhadap orang yang tidak punya makanan di rumahnya. Mengapa ia tidak mendatangi orang-orang itu dengan menghunuskan pedangnya?" Tetapi ia segera teringat pesan Rasulullah yang menyuruhnya memilih cara bertahap daripada cara revolusi, menggunakan kata-kata daripada pedang. Maka ia tinggalkan bahasa perang dan kembali menggunakan bahasa logika dan kata-kata jitu. Ia sampaikan kepada orang-orang itu bahwa mereka semua tak ubahnya gigi-gigi yang berjejer. Mereka semua setara dalam rezeki. Tidak ada kelebihan seseorang dari lainnya kecuali dengan takwa. Pemimpin harus yang pertama kali merasakan lapar jika rakyatnya kelaparan, dan yang terakhir kali merasakan kenyang jika rakyatnya bisa makan. Dengan ucapan dan keberaniannya, Abu Zar ingin membentuk satu pendapat umum di setiap wilayah, yang nantinya menjadi kekuatan tersendiri untuk mencegah para penguasa menyalahgunakan kekuasaannya dan memonopoli kekayaan. Dalam beberapa hari saja, wilayah Syam seakan berubah menjadi serang lebah yang tiba-tiba menemukan ratu yang mereka taati. Dan puncaknya adalah saat ia berdialog dengan Muawiyah di depan umum. Peristiwa ini akhirnya didengar di sepenjuru Syam. Abu Zar yang disebut Nabi sebagai orang yang paling benar ucapannya itu menemui Muawiyah, pemimpin Syam saat itu. Tanpa rasa takut, ia menanyakan harta kekayaan Muawiyah sebelum dan sesudah menjadi gubernur. Ia bertanya tentang rumah Muawiyah di Mekah dan istananya di Syam. Setelah itu ia bertanya kepada sejumlah sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu menyertai Muawiyah pindah ke Syam, yang sekarang berada di majelis itu. Mereka ditanya tentang ladang dan rumah mewah mereka. Bukankah sewaktu Al-Quran diturunkan kalian bersama Rasulullah? Al-Quran turun di tengah-tengah kalian. Kalianlah yang ikut dalam peristiwa-peristiwa penting bersama Rasulullah. Tidakkah kalian jumpai firman Allah yang berbunyi, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Quran Surah At-Taubah ayat 24-35. Muawiyah memotong, ayat ini diturunkan berkaitan dengan ahlul kitab. Abu Zar menjawab, tidak, ayat ini diturunkan untuk kita dan untuk semua umat. Abu Zar melanjutkan ucapannya, menasihati Muawiyah dan orang-orang yang bersamanya agar melepaskan ladang dan bangunan megah dan agar tidak menyimpan harta kekayaan itu kecuali untuk sekedar keperluan sehari-hari. Berita tentang Abu Zar dan dialog ini tersebar luas. Semboyannya bergema di mana-mana, di rumah-rumah, di jalan-jalan. Muawiyah mulai terusik. Kata-kata sang pelopor kesederhanaan terus mengganggu tidurnya. Akan tetapi ia juga sadar akan kedudukan Abu Zar di hati rakyat. Ia tidak mungkin mengambil tindakan keras kepada Abu Zar. Maka ia menulis surat kepada Khalifah Utsman bin Affan. Abu Zar sudah merusak pola pikir orang-orang Syam. Sebagai jawabannya, Khalifah Utsman mengirim surat kepada Abu Zar dan memintanya datang ke Madinah. Abu Zar berkemas, lalu berangkat ke Madinah. Sungguh, pemandangan yang sangat mengharukan saat penduduk Syam melepas kepergian Abu Zar. Mereka seakan kehilangan induk mereka. Sungguh,
peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak memerlukan kekayaan dunia kalian. Itulah yang dikatakan Abu Dzar kepada Khalifah Utsman sampainya ia di Madinah. Dan terjadi dialog panjang di antara keduanya. Dari hasil dialog dengan Abu Dzar dan dari berita yang berdatangan dari seluruh pelosok negeri tentang dukungan rakyat kepada seruan Abu Dzar, Utsman menyadari sepenuhnya bahaya gerakan ini dan kekuatannya. Karena itu, ia memutuskan untuk membatasi langkah Abu Dzar, yaitu dengan menyuruh Abu Dzar tinggal di Madinah. Keputusan itu disampaikan Khalifah secara lembut dan bijaksana. Tinggallah di sini, di sampingku. Akan kami sediakan unta yang akan mengeluarkan susu di pagi dan sore hari. Abu Dzar menjawab dengan lantang, saya tidak membutuhkan kekayaan kalian. Benar, Abu Dzar tidak memerlukan kekayaan dunia. Ia adalah orang suci yang butuh kekayaan ruhiyah dan ingin menjalani hidup untuk memberi, bukan untuk mengambil. Abu Dzar meminta kepada Khalifah Utsman radhiyallahu an agar ia diberi izin tinggal di Rabazah. Ia pun diberi izin. Di tengah gejolak penentangannya itu, Abu Dzar tetap memelihara amanah Allah dan Rasul-Nya dan meresapi nasihat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menggunakan senjata. Seolah-olah Rasulullah telah melihat semua yang belum terjadi. Masa depan Abu Dzar, sehingga nasihat berharga itu diberikan. Oleh karena itu, Abu Dzar tidak menyembunyikan kemarahannya ketika orang-orang yang suka membuat kekacauan memanfaatkan gerakannya untuk memenuhi keinginan dan siasat licik mereka. Suatu hari, sewaktu ia berada di Rabazah, rombongan dari Kufah datang menemuinya. Mereka memintanya untuk memulai pemberontakan terhadap khalifah. Abu Dzar langsung memarahi mereka dan berkata, "Demi Allah, seandainya Khalifah Utsman menyalibku di tiang kayu yang tinggi atau di atas bukit sekalipun, aku akan patuh. Aku jalani dengan sabar seraya berharap pahala dari Allah. Itulah yang terbaik untukku. Seandainya ia menyuruhku berkelana dari satu ujung dunia ke ujung dunia yang lain, aku akan patuh. Aku jalani dengan sabar seraya berharap pahala dari Allah. Itulah yang terbaik untukku. Dan seandainya ia menyuruhku pulang, aku akan patuh. Aku jalani dengan sabar seraya berharap pahala dari Allah. Itulah yang terbaik untukku." Abu Dzar sama sekali tidak menginginkan kepentingan duniawi. Karena itu, Allah memberinya pandangan hati yang tajam. Ia melihat bahaya yang tersembunyi di balik pemberontakan bersenjata. Maka ia menjauhi cara itu. Ia juga tahu apa akibatnya bila ia membisu. Maka ia tidak mau diam saja. Ia angkat suara dan tidak menghunus pedang, tetapi menyuruhkan kebenaran dan kesungguhan. Tidak ada rayuan yang dapat menggodanya, dan tidak ada resiko yang dapat menghalanginya. Abu Dzar berharap tidak seorang pun dari generasi sahabat yang duduk di pemerintahan atau menumpuk harta kekayaan dan tetap menjadi pelopor dakwah dan berkonsentrasi pada ibadah. Ia sudah mengetahui besarnya tipu daya dunia dan tipu daya harta. Ia juga sadar bahwa Abu Bakar dan Umar tidak akan hidup kembali. Ditambah lagi ia sering mendengar Nabi memperingatkan para sahabatnya akan godaan kekuasaan. Jabatan adalah amanah, dan di hari kiamat kelak akan menyebabkan kehinaan dan penyesalan, kecuali orang-orang yang mengembannya dengan benar dan menunaikan kewajibannya. Abu Dzar betul-betul memegang prinsipnya, sampai-sampai ia dijauhi rekan-rekannya yang duduk di pemerintahan yang secara otomatis menjadi kaya raya. Suatu hari Abu Musa al-Asy'ari menemuinya. Abu Musa membentangkan tangannya dan berkata, "Senang berjumpa denganmu, hai Abu Dzar saudaraku." Akan tetapi Abu Dzar menolak seraya berkata, "Aku bukan saudaramu lagi. Sebelum kamu menjadi gubernur, aku memang saudaramu, tetapi sekarang tidak." Demikian juga ketika ditemui Abu Hurairah yang memeluknya sambil mengucapkan selamat. Abu Dzar menyingkirkan pelukan itu. "Menyingkirlah dariku. Bukankah engkau sudah menjadi seorang pejabat, mendirikan bangunan-bangunan megah, berternak dan bertani?" Abu Hurairah menyangkal semua tuduhan itu. Bisa jadi sikap Abu Dzar ini berlebihan, tetapi ia mempunyai alasan yang didasari kebenaran dan keimanan. Abu Dzar bersikap dengan cita-cita dan perbuatan yang nyata. Dengan perilaku dan pikirannya,
sesuai yang digariskan oleh Rasulullah dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Jika sebagian orang menganggap parameter ini terlalu ideal dan tidak mungkin ditiru, maka Abu Dzar melihatnya sebagai teladan yang menggariskan jalan hidup dan amal perbuatan, terutama bagi mereka yang hidup di masa Rasulullah, mereka yang pernah sholat berjamaah bersama beliau, berjihad bersama beliau, dan telah berjanji setia kepada beliau. Dengan sekuat tenaga, Abu Dzar mengisi hidupnya untuk meneladani Rasulullah dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ia terus berusaha mempertahankan prinsip itu. Abu Dzar adalah maha guru dalam menjauhkan diri dari kekuasaan dan harta kekayaan. Pada kesempatan lain, seorang kawan melihatnya memakai jubah usang. Orang itu berkata, "Bukankah kamu punya baju lain? Beberapa hari yang lalu aku melihatmu punya 2 baju baru." Abu Dzar menjawab, "Kawan, 2 baju itu sudah kuberikan kepada orang yang lebih membutuhkan." Orang itu berkata, "Demi Allah, kamu juga membutuhkannya." Abu Dzar menjawab, "Ya Allah, ampunilah kami." "Kawan, tidakkah kamu lihat saya sedang memakai jubah ini? Aku punya satu lagi untuk sholat Jumat. Aku juga punya seekor kambing perah dan seekor keledai tunggangan. Nikmat apa lagi yang lebih besar dari yang kita miliki ini?" Pada suatu hari, ia duduk menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah berpesan 7 perkara kepadaku. Pertama, aku disuruh mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Kedua, aku disuruh melihat orang yang lebih rendah dariku dan tidak melihat orang yang berada di atasku. Ketiga, aku disuruh untuk tidak meminta sesuatu kepada orang lain. Keempat, aku disuruh menyambung silaturahmi. Kelima, aku disuruh mengatakan yang benar meskipun pahit. Keenam, aku disuruh untuk tidak takut pada cercaan siapapun ketika menegakkan agama Allah. Dan ketujuh, aku disuruh banyak mengucapkan, La haula wala quwata illa billah. Sungguh, ia menjalankan pesan ini. Pola hidupnya disesuaikan dengan pesan ini, hingga ia ibarat hati nurani bagi bangsa dan kaumnya. Imam Ali berkata, hari ini sudah tidak ada lagi orang yang tidak takut cercaan orang lain ketika menegakkan agama Allah, selain Abu Dzar. Hidupnya dibaktikan untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan harta, menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran, dan memikul semua tugas penasehat dan pemberi peringatan. Ia dilarang memberi fatwa, maka suaranya semakin lantang. Ia berkata kepada orang yang melarangnya, "Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, seandainya kalian menaruh pedang di leherku dan aku masih bisa menyampaikan sabda Rasulullah, pasti ku sampaikan sebelum kalian menebas leherku." Andai saja semua kaum muslimin mendengarkan pesan Abu Dzar itu, tentu bahaya ini sudah mati di sarangnya sebelum jadi besar. Lihatlah, setelah itu, bahaya semakin besar dan menggerogoti pemerintahan, masyarakat, dan Islam itu sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Sekarang, Abu Dzar sedang menghadapi sakaratul maut di Rabada, tempat yang dipilihnya sebagai tempat tinggal setelah terjadi perbedaan pendapat dengan Khalifah Utsman. Marilah kita ucapkan salam perpisahan dan selamat jalan. Marilah kita saksikan akhir dari kehidupan yang luar biasa. Seorang perempuan kurus berkulit coklat duduk di dekatnya sambil menangis. Dialah istri Abu Dzar. Abu Dzar bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis? Mati itu pasti datang." Wanita itu menjawab, "Engkau akan meninggal dunia, dan aku tidak punya kain yang cukup untuk mengkafanimu." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Tenanglah, jangan menangis. Suatu hari ketika aku berada dekat Rasulullah bersama beberapa orang sahabat, aku mendengar beliau bersabda, seorang dari kalian akan mati di padang pasir. Ia disaksikan serombongan orang-orang beriman. Semua yang ada di majelis Rasulullah saat itu telah meninggal di tengah-tengah masyarakat. Hanya aku yang masih hidup. Dan sekarang akan mati di padang pasir, jauh dari masyarakat. Lihatlah ke jalan. Akan datang serombongan orang beriman. Demi Allah, aku tidak bohong dan tidak dibohongi." Lalu ruhnya kembali ke hadirat Allah. Dan sungguh benar ucapannya. Di tengah Sahara sana,
terlihat serombongan orang beriman sedang menempuh perjalanan. Mereka dipimpin oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah. Sebelum ke tempat Abu Dzar, Ibnu Mas'ud sudah diperlihatkan gambaran sesosok tubuh kurus kering terbujur seperti tubuhnya mayat. Dan di sebelahnya ada seorang wanita tua dengan seorang anak. Keduanya menangis. Dibelokkannya kekang hewan tunggangan ke tempat itu, diikuti dari belakang oleh anggota rombongan. Ketika melihat tubuh yang terbujur kaku itu, ia langsung bisa mengenalinya. Dia adalah saudaranya sesama muslim, Abu Dzar Al-Ghifari. Ibnu Mas'ud tak kuasa menahan tangis. Ia berkata, "Sungguh benar Rasulullah yang pernah bersabda, kamu berjalan sendirian, mati sendirian, dan dibangkitkan sendirian." Setelah itu ia duduk menjelaskan maksud dari sabda Rasulullah itu. Peristiwa itu terjadi di Perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Rasulullah menyuruh kaum muslimin bersiap menghadapi pasukan Romawi yang mulai menyerang wilayah Islam. Saat itu Muslim paceklik, jarak yang akan ditempuh sangat jauh dan musuh pun sangat kuat. Sejumlah orang minta izin tidak ikut berangkat dengan berbagai alasan. Rasulullah dan pasukan Islam berangkat. Jauhnya perjalanan menambah lelah dan sulit. Tidak sedikit anggota pasukan yang tertinggal dari rombongan. Setiap ada pasukan yang tertinggal, mereka mengadu kepada Rasulullah. "Ya Rasul, si fulan tertinggal." Beliau menjawab, "Biarkanlah, jika dia membawa manfaat, Allah pasti akan membawanya bergabung dengan kita. Jika tidak, maka Allah telah meringankan beban kita." Pada suatu saat, mereka melihat-lihat pasukan. Ternyata mereka tidak menemukan Abu Dzar. Maka mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Abu Dzar tertinggal. Keledainya sulit berjalan." Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama. Memang keledai Abu Dzar tidak begitu kuat, apalagi ditambah jauhnya perjalanan, kehausan dan terik matahari yang sangat panas. Abu Dzar sudah berusaha dengan berbagai cara agar keledainya mau berjalan tapi tidak berhasil. Kalau begitu, Abu Dzar bisa ketinggalan rombongan. Maka ia turun dari keledai. Ia panggul perbekalannya. Ia meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki di tengah Sahara yang sangat menyengat. Ia berjalan agak cepat agar bisa menyusul rombongan Rasulullah. Menjelang pagi hari, ketika rombongan pasukan mulai menghentikan perjalanan dan beristirahat, tiba-tiba seorang dari anggota rombongan melihat dari kejauhan kepulan debu yang membayangi sesosok manusia. Ia melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasul, laki-laki itu berjalan sendirian." Rasulullah bersabda, "Mudah-mudahan orang itu Abu Dzar." Mereka melanjutkan pembicaraan sambil menunggu pendatang itu mendekat agar bisa dikenali. Orang itu semakin dekat, langkahnya bagai disentakkan dari pasir lembut yang membara. Sementara beban di punggung bagai menyelimuti tubuhnya. Namun ia tetap gembira, karena berhasil menyusul Rasulullah dan saudara-saudara seperjuangan. Ketika sudah bisa terlihat oleh anggota pasukan yang berada di ujung rombongan, ada yang berseru, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah, dia adalah Abu Dzar." Abu Dzar langsung menuju ke tempat Rasulullah beristirahat. Ketika melihat kedatangan Abu Dzar, Rasulullah langsung tersenyum gembira. "Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, mati sendirian, dan dibangkitkan sendirian." Ya, peristiwa itu terjadi 20 tahun yang lalu dan atau lebih. Kini Abu Dzar meninggal dunia sendirian di padang pasir Rabazah. Setelah ia berjuang sendirian, sejarah juga akan menulisnya secara tersendiri karena sikap zuhud dan perjuangannya yang tiada dua. Dan di akhirat kelak Allah akan membangkitkannya sendirian karena kebaikannya sangat banyak dan tidak seorang pun bisa disandingkan dengannya. Salam untukmu wahai pelopor gerakan hidup sederhana.